Jadi kali ini kembali ke proses perbaikan di mesin Xenia ya. Nah, di sini sudah ada mesinnya. Nah, kendalanya di sini keluhan sama si yang pemilik mobil bahwasanya suaranya sedikit kasar. Jadi kalau indikasi saya di sini permasalahannya itu ada di lifter, yang artinya posisi ataupun setelan celah katupnya di situ tidak sesuai. Nah, jadi nanti kita coba nanti lihat bagaimana lifternya, apakah ada yang salah pemasangan atau memang kondisinya sudah aus. Nah, untuk memastikannya coba kita akan hidupkan nih mesinnya ya, kita lihat seberapa kasar suaranya. Coba hidupkan ini hidupnya, tinggal starter doang ya. Mandi kan kalau starter aja kan. Oke. Jadi ini mesinnya sudah hidup ya. Nah, jadi kalau kita dengar suaranya ada ketek gitu ya suaranya ya. Nah, itu berasal dari sini, kepala silinder di sini. Nah, indikasi saya tadi itu masalah di lifternya yang kurang tepat. Jadi kita akan coba bongkar nih kepala silindernya, kita coba cek nanti setelan celah katupnya. Setelah kita cek setelan celah katupnya, baru kita akan coba perhatikan lifternya sesuai tidak dengan angka setelan celah katup yang tersedia ataupun yang sudah kita periksa tadi. Nah, ditambah lagi keluhannya satu di sini adanya kebocoran oli ya. Nah, di bagian sini. Jadi kalau dia jalan katanya dia ada rembesan oli, ada tetesan oli katanya. Nah, kalau saya bilang sih di situ ada baut yang untuk pengaturan kontrolnya ya. Di situ mungkin yang kurang tepat ataupun longgar. Tapi nanti kita coba lihat dulu apakah memang di situ permasalahannya. Dan di sini juga nih posisinya sangat jorok ya. Nah, kita lihat rembesan olinya juga ada dari tutup temeng. Nah, itu nanti coba kita lihat apa yang masalah. Karena kebetulan yang punya mobil di sini ya, karena melihat sangat tidak baik katanya ya, dia coba diperiksa kembali lah, coba dilakukan tahap perbaikan. Oke, jadi stay terus di channel Otobo Project untuk melihat bagaimana mengenai dunia otomotif, khususnya di pembelajaran anak-anak SMK jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, di sini saya ditemani dengan dua siswa saya, ada M Rizky dengan M Alhamin. Nah, ini semua siswa binaan kita dari sekolah SMK Yapim Taruna Marelan. Nah, oke, saya rasa begitu saja dulu. Kita akan coba eksekusi ya, bagaimana apa yang menjadi permasalahannya. Sekian dan terima kasih. Salam otomotif. Oke, jadi sudah kita lakukan proses pemeriksaan ya di celah katupnya. Terus dapat kita begini hasilnya. Kita ukur dengan fuller gauge ya. Untuk katup innya di sini pada piston nomor 1 0,20 0,30. Terus katup X di piston nomor 1 0,25 0,27. Nah, jadi jika kita lihat di sini ya, jadi saya tidak perlu bacakan semua. Jadi dari nilai yang sudah kita periksa di sini jelas sekali bahwasanya celah katup in di piston nomor 1 ini sudah melewati batas toleransi 0,30 ya. Nah, nilai standarnya itu 0,18 mm. Nah, kalaupun dia
toleransinya ya. Toleransinya itu paling dia sampai ke 0,5 itu toleransinya. Jadi bisa 0,25, bisa 0,20 atau diantaranya juga bisa. Nah, sorry, maaf bukan. Dodong. Oke, baik. Jadi di sini kita sudah lakukan pemeriksaan celah katup. Jadi kita menentukan apakah memang ada celah katupnya bermasalah ya. Nah, ini hasilnya untuk in. Ini ya. Ini untuk X, ini untuk in ya. Barisan sini in, barisan bawah ini adalah X. Nah, kita lihat di sini nilainya sudah tertera jelas ya yang kita periksa. Jadi jelas di sini pada katup in. Nah, katup in di sini pada piston nomor 1 ya 0,30. Nah, jelas sekali dari 0,30 yang kita dapatkan di sini itu adalah celah katup yang sangat terlalu longgar ya. Nah, terlalu longgar. Dengan begitu lifter yang di dalam juga saya yakin tidak sesuai dengan angka 0,30 ini. Nah, saya yakin di situ lifternya itu pasti botolannya nomornya kecil dengan celah seperti ini. Kalau dia tadi botolannya mungkin dia kebesaran, terlalu besar, mungkin tidak akan terlalu kasar suaranya. Seperti itu kira-kira analisa kita ya. Nah, berapa nilai maksimum ataupun standar daripada nilai celah katup? Untuk in itu adalah 0,18. Sedangkan untuk X itu adalah 0,30 ke 0,31 ya. Itu standarnya. Nah, di sini ada 0,20, 0,22, terus ada juga yang 0,18 ya. Apakah 0,20 itu tidak sesuai dengan spesifikasi? Nah, 0,20 di sini dengan 0,22 itu masih tergolong dengan nilai toleransi ya, masih bisa. Sedangkan untuk X-nya di sini semuanya kita katakan masih di angka toleransi. Semuanya di sini. Tidak ada yang melebihi ataupun di bawah daripada 0,25. Melebihi 0,30 atau 31 ya. Ataupun di bawah 0,25. Nah, jadi di sini jelas sekali ya, teman-teman, bahwasannya katup in pada piston nomor 1 tidak sesuai spesifikasi. Oke, kita akan bongkar nih. Ini kita akan bongkar kembali. Kita akan lihat botolannya di sini. Nah, untuk membongkar itu perlu kita lakukan membongkar ataupun melepas keadaan daripada rantai temeng. Nah, jadi agak sedikit memakan waktu nanti ya. Jadi di sini saya hanya menunjukkan bagaimana proses penyetelan celah katupnya ya. Untuk pembongkarannya saya rasa semua sudah bisa melihat dari tayangan video yang sudah pernah saya upload mengenai bongkar mesin dari mesin Xenia Avanza ya. Itu sama saja. Oke, stay tune terus, saksikan. Jangan sampai ketinggalan informasi yang sangat penting dari channel Autobook Project. Oke, baik. Jadi kita udah settingnya. Maaf nih kelupaan kemarin untuk buat cara nyetelnya. Intinya kita sama seperti kayak di kijang juga sih sebenarnya. Kita masukkan fuller kemari. Ini ya, jadi posisinya geser kemari. Sama sebenarnya seperti di kijang, kita masukkan fuller. Kita ambil nilai celahnya itu kalau untuk in itu normalnya adalah 0,15 sampai 0,23 mm. Itu nilai toleransi sampai segitu dia. Terus kalau untuk X 0,28 sampai dengan 0,36. Jadi batas toleransinya seperti itu. Jadi caranya gimana? Sama aja sebenarnya seperti yang biasa ya. Nah, kita ambil yang fuller gauge ukuran 0,20 untuk in. Ini hanya contoh ya. Ini kita masukkan kemari. Jadi
celahnya ini yang mau kita ukur nih. Nah kemarin memang saya lupa, mohon maaf nih, saya lupa untuk bikin bagaimana cara merubah lifternya kemarin ya. Nanti saya akan buatkan bagaimana cara mengukur celah katup menggunakan rumus. Ada nanti rumusnya, sebenarnya ada rumus. Nanti kita bisa tentukan dari lifter itu, dari lifter yang sekarang ini ya, lifter yang sekarang di sini, apakah memang ini masih layak untuk digunakan sesuai dengan ketebalannya. Karena nanti lifter ini kan seperti yang udah saya catat kemarin, itu ada nomor-nomornya, ada nomor 40, ada 42, 44 sampai ke 52 ya, bahkan sampai seterusnya itu ada nomornya. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara menentukan botolan atau lifter jika celah katupnya itu bermasalah menggunakan rumus. Nah ini rumus ini banyak digunakan di sekolah, ini wajib sebenarnya, di sekolah itu wajib. Terus jika dia di bengkel resmi pasti menggunakan rumus ini, ada nanti rumusnya, kita akan share nanti di video ini ya. Jadi ini saya lanjut bagaimana kelanjutannya, ini saya lanjut nih ya untuk proses pemasangan, karena temeng juga udah saya rakit nih. Nah ini udah saya rakit balik temengnya, tinggal proses pemasangan kembali, tutup temeng, yang lain-lain semua tinggal pemasangan. Jadi mohon maaf sekali lagi buat teman-teman semua, saya tidak ingat untuk membuatkan bagaimana videonya ya, tidak membuat videonya bagaimana cara menyetel celah katupnya itu. Tapi tadi udah saya tunjukkan dengan singkat ya, caranya hampir sama dengan model kita pemeriksaan kijang, cuman di sini tidak ada proses penyetelan, di sini hanya ada pemeriksaan doang. Nah, oke, jadi kita lanjut ke proses selanjutnya.